Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Suster serta anak-anak kami. Selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam permenungan atau ibadat singkat kita. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui firman-Nya dari Lukas, di mana kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhkan hal-hal duniawi. Untuk itu, para Bapak Ibu, Suster dan anak-anak kami, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita layak dan pantas mengikuti ibadat singkat pada pagi hari ini. Marilah kita awali dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat hidup untuk hari yang baru ini. Untuk itu ya Bapa, kami mohonkan kepadamu, bimbing kami, lindungi kami, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Dan juga Bapa, kiranya buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu demi kebahagiaan kami, terutama kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada bulan September, bagi umat Katolik, bulan ini dikenal sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan sepanjang bulan ini, umat Katolik diajak untuk memberi perhatian pada Kitab Suci dengan membaca dan merenungkan Kitab Suci. Hal ini dimaksud untuk semakin meningkatkan kecintaan umat pada Kitab Suci, juga untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah semakin besar. Injil Yesus Kristus pada pagi hari ini dikutip dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu,
suster dan anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui Injil Lukas. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengarahkan seluruh hidupnya kepada Allah lewat kesaksian hidup. Sering kita cepat puas dengan kegembiraan sesaat yang gampang. Padahal ketekunan untuk perjuangan terutama saat berada dalam penderitaan, akan mendatangkan kebahagiaan abadi. Sabda bahagia dalam Injil pagi ini kembali menggugah kita akan pentingnya memateraikan diri pada perjuangan akan kehidupan abadi. Salah satu yang menarik dari ungkapan ini adalah bahwa orang miskin akan berbahagia. Para Bapak Ibu, suster dan anak-anak kami sekalian yang dicintai Tuhan, orang miskin yang dimaksud bukan saja yang tak berdaya karena tak tercukupi kebutuhan hidupnya, tetapi juga yang berpegang teguh pada Allah. Orang yang mempercayakan diri kepada Allah seperti itu berkenan kepadanya dan tidak dilupakannya, sehingga boleh merasa diri sudah berada dalam lingkungan kerajaan Allah. Jadi, mesti kita pahami bahwa orang yang miskin dimaksud tidak berasal dari kemiskinannya secara material, tetapi dari kerajaan Allah yang menjadi miliknya, atau Allah yang berkuasa atas dirinya. Sedangkan orang kaya yang merasa tak berkekurangan apapun dan mengandalkan hartanya sendiri, hidupnya tidak akan berarti karena sudah puas dengan kelimpahan hartanya. Tetapi di sisi lain, mesti disadari bahwa orang kaya pun akan masuk kerajaan Allah kalau tidak menjadikan kekayaannya sebagai sumber penghiburan dan jaminan hidupnya, tetapi memandangnya sebagai pemberian Allah yang dapat dipakai sebagai sarana untuk berbuat amal. Para Bapak Ibu suster dan anak-anak kami, sabda bahagia dari Yesus ini akhirnya menghantar kita pada keyakinan bahwa hidup ini bukan gelap melulu atau terang selalu. Kalau sekarang sedang tidak ada rezeki dan mengalami penderitaan, kita tidak perlu sedih dan putus asa, sebab ada saatnya tertawa, yakni saat kerajaan Allah mengubah hidupnya secara utuh. Demikian permenungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.